Halo Mitra 3 Networks dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Nusdarato Bronze Agency Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 Networks, khususnya unit link, yaitu asuransi dan investasi. Nah, terlebih investasi. Nah, karena selama ini teman-teman yang suka bertanya, yang belum paham, khususnya teman-teman saya, mitra jaringan saya yang suka bertanya ke saya, Bang, kenapa saya bayar premi 350.000 kok investasi saya cuma 112.000, cuma 115.000, uang saya dikemanain ya Bang? Dicuri ya? Diambil ya? Seperti itu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengelolaan investasi, pengembangan investasi di unit link. Nah, seperti itu teman-teman. Saya berharap teman-teman bisa memaksimalkan video ini dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa paham bagaimana investasi di Carling Promise unit link 3 Network Sentral Asia Raya. Nah, sebelum menonton video ini, saya berharap teman-teman jangan lupa yang satu ini. Oke, kita lanjutkan. Manfaat 3 Networks. Yang pertama, yang kita ketahui bahwa insurans atau asuransi, yang kedua investment atau investasi, yang ketiga bahwa income atau penghasilan. Nah, tapi kali ini saya akan menjelaskan hanya 2 manfaat saja, yaitu adalah asuransi dan investasi. Nah, kita sudah ketahui bahwa uang kita yang kita investasi di sini, pengembangannya di Carling Promise, yaitu di unit link. Nah, unit link ini adalah perpaduan antara asuransi dan investasi atau gabungan antara asuransi dan investasi. Oke, saya menjelaskan satu-satu. Asuransi yang kita dapatkan hanya asuransi dasar, yaitu asuransi jiwa atau meninggal dunia. Jadi kita tidak ada asuransi yang lain-lain, contohnya kayak pendidikan, sakit atau kecelakaan dan lain-lain, tidak ada. Nah, di sini juga ada 3 pilihan premi. Yaitu pertama, rendah 350.000 per bulan. Di sini nilai uang pertanggungannya sebesar 21 juta. Yang kedua yaitu sedang, premi 700.000 per bulan. Nah, di sini kita mendapatkan nilai 42 juta. Yang ketiga tinggi 1 juta per bulan. Di sini kita mendapatkan nilai 60 juta kalau terjadi risiko meninggal dunia. Nah, di sini juga meninggal dunianya meninggal yang wajar. Kalau meninggal yang sengaja tidak cair, seperti itu. Nah, di sini manfaat pertanggungan sampai kita usia 74 tahun. Jadi manfaat pertanggungan sampai kita usia 74 tahun, sangat lama sekali, dari usia masuk sampai usia 74 tahun. Nah, oke, kenapa kita tidak ada asuransi yang lain-lain? Tentunya kita tidak fokus di asuransi, kita fokusnya di investasi. Saya yakin teman-teman sudah tahu bahwa kita di sini fokus di investasi. Investasi kita ada beberapa instrumen, antara lain obligasi, saham, pasar uang, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya. Jadi saya hanya sebutkan ada 3, yaitu ada obligasi, saham, pasar uang. Di sini kita bayar premi atau berinvestasi hanya 5 tahun saja. Hanya 5 tahun saja. Bagaimana tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun kelima? Oke. Nah, tahun pertama investasi kita itu di angka 40%. Jadi pengembangan investasi kita tahun pertama itu di 40%. Nah, sedangkan 60% yaitu di biaya akuisisi. Jadi tahun pertama biaya akuisisinya 60%. Jadi teman-teman kaget ya kalau kita baru bulan pertama, bulan kedua, kok investasi saya hanya 80.000, hanya 85.000, seperti itu. Uang saya hilang ya, uang saya diambil ya, uang saya, banyak sekali yang tanya, uang saya kok kemana ya gitu. Ini nggak jelas ya gitu. Oke, tenang saja Bapak Ibu, saya akan menjelaskan satu-satu. Jadi tahun pertama investasi kita baru 40%. Nah, tahun yang kedua, masuk tahun kedua baru investasi kita mengalami pengembangan di angka 75%. Nah, sedangkan biaya akuisisi turun menjadi 25%. Tahun ketiga baru investasi kita pertumbuhannya atau pengembangannya di angka 90%. Biaya akuisisi turun lagi menjadi 10%. Tahun yang keempat investasi kita pengembangannya di angka 95%, biaya akuisisi turun lagi menjadi 5%. Nah, sedangkan tahun yang kelima juga sama, yaitu di angka 95%, biaya akuisisi hanya 5% saja. Nah, setelah tahun kelima kita tidak bayar premi lagi atau tidak
berinvestasi lagi, tidak membayar premi atau tidak menyerahkan uang pribadi kita, tapi investasi kita sudah maksimal 100%. Biaya akuisisi sudah tidak ada lagi 0%. Nah, tapi setelah tahun kelima, tahun yang ke-6, tahun yang ke-7, tahun yang ke-8 dan seterusnya, investasi kita ini akan bertumbuh terus tanpa kita harus bayar premi lagi. Nah, seperti itu. Ya, kita buka Movies. Nah, Movies kita lihat waktu saya daftar masuk di sini yaitu bulan April 2017. Oke, kita lihat di menu portofolio. Nah, selanjutnya kita lihat di saldo investasi. Nah, oke, kita klik di bulan April 2017. Nah, kita lihat dulu. Oke. Nah, di sini waktu saya masuk di April 2017, teman-teman. Nah, di sini kita lihat ada tulisannya, ada jumlah unit. Nah, NAB itu nilai aktiva bersih. Nah, terus di sini juga ada nilai atau saldo investasi. Oke. Kita lihat di bulan pertama saya masuk di sini 2017, yaitu jumlah unit saya sama dengan 38 unit. Jadi ada 38 unit saja. Nah, waktu tahun 2017 waktu saya masuk itu nilai aktiva bersih atau NAB-nya 2.884. Jadi NAB itu semacam harga. Harga jual. Nah, oke. Maka dari situ waktu bulan pertama 38 unit dikali dengan 2.884, maka hasilnya sama dengan Rp112.000. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi waktu itu saya masuk, saya juga kaget. Kok saya nabung 350.000, saya bayar 350.000, kok saldo investasi saya hanya 112. Nah, jadi seperti ini ya. Di sini kita mengumpulkan unit, yaitu karena kita baru bulan pertama masih di angka 40%. Tahun pertama, karena pengelolaannya juga ada di investasi dan asuransi. Maka kita bulan pertama, tahun pertama baru 38 unit. Maka kali dengan NAB pada waktu itu 2.884, maka saldo investasi saya hanya Rp112.000. Nah, coba kita lihat di bulan 12, yaitu bulan 12 berarti pas di bulan Maret 2018. Nah, kita lihat di bulan Maret 2018. Nah, kita klik. Nah, di sini kita lihat bulan ke-12 jumlah unit menjadi 405 unit. Nah, sedangkan NAB pada bulan ke-12 sama dengan 3.018. Nah, maka saldo investasi atau nilai investasi sama dengan 405 kali 3.018 sama dengan 1.224.000, sekian. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini tahun yang pertama. Nah, ini bulan ke-12, ini tahun yang pertama. Nah, bagaimana tahun yang kedua? Nah, tahun yang kedua kita lihat di bulan akhir Maret, tahun kedua, tahun 2019. Ini masuk tahun kedua. Oke, kita lihat di tahun 2019. Nah, akhir tahun kedua, yaitu di sini kita melihat bahwa ada jumlah unit sudah 1.393 unit. Nah, dikali NAB pada tahun yang kedua sama dengan 3.143. Nah, maka mendapatkan nilai investasi menjadi 4.380.000. Nah, kenapa? Karena tahun kedua investasi saya sudah di angka 75%. Nah, bukan di angka yang 40% lagi, teman-teman. Nah, jadi kita harus sadar seperti itu. Nah, ini yang paling penting bahwa di sini jumlah unit ini. Nah, ini yang paling penting. Kita mengumpulkan unit. Nah, oke, kita lihat di tahun yang ketiga. Oke, teman-teman, selanjutnya kita lihat di tahun yang ketiga. Nah, karena tahun yang ketiga ini saya pas baru di bulan yang ke-12 dan premi saya belum update. Nah, untuk bisa ketahui lebih jelas untuk di bulan yang ke-12 ini, nah kita lihat di bulan yang ke-11 saja. Nah, bulan ke-11 tahun yang ketiga, berarti jatuhnya di bulan Februari 2020. Kita klik, kita lihat. Oke. Nah, di sini pas di bulan tahun yang ketiga, pas di bulan Februari, nah, kita ambil bulan yang ke-11, 2020, itu jumlah unit menjadi 2.371
377. Nah, 377. NAB masih di angka 3.175. Nah, berarti saldo investasi sama dengan 7.547.000, sekian. Nah, oke teman-teman ya, jadi kita sudah lihat ya di tahun yang ketiga saja. Bagaimana di tahun yang keempat nanti? Oke, kita lanjut dengan tahun yang keempat. Nah, tahun yang keempat kita ambil lagi di bulan ke-12 seperti Maret 2021. Nah, di sini kita ambil contoh, anggap saja unit link sudah berubah menjadi 3.500 unit. Kali NAB anggap saja naik menjadi 3.300 rupiah. Maka kita hitung jumlah unit 3.500 kali dengan NAB 3.300 rupiah, maka menghasilkan kurang lebih saldo investasi kita menjadi 11.550.000 rupiah, seperti itu. Oke, kita lanjut dengan tahun kelima. Kita ambil lagi di bulan yang ke-12, berarti jatuh di bulan Maret 2022. Nah, di tahun yang kelima juga pengelolaan atau pengembangan investasi di angka 95%, maka di sini menghasilkan unit kita anggap saja menjadi 4.700 unit jumlah unit. Nah, NAB anggap saja dia naik menjadi 3.600 rupiah. Maka jumlah unit 4.700 kali 3.600, kita hitung 4.700 kali dengan 3.600, maka menghasilkan nilai investasi menjadi 16.920.000. Nah, seperti itu. Nah, setelah tahun kelima. Jadi kalau teman-teman membayar premi sampai 5 tahun, harusnya kan kalau 350 menjadi 21 juta. Kok di sini 16 juta sekian. Tapi teman-teman tidak rugi, teman-teman bisa mendapatkan di sini 3 manfaat. Yang pertama adalah asuransi, yang kedua investasi, yang ketiga income. Dan investasi ini bukan cuma sampai saat ini, teman-teman. Investasi kita di sini sifatnya jangka panjang. Tujuannya bagaimana kalau 7 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan seperti apa. Jadi tujuannya seperti itu, kita mempersiapkannya jangka panjang. 15 tahun ke depan kita untuk pendidikan anak-anak kita atau biaya-biaya faktor juga lainnya. Oke, kita lihat tahun yang ke-6. Nah, kita ambil contoh, tahun yang ke-6 ini kita sudah stop bayar premi, teman-teman ya. Jadi kita tidak berinvestasi lagi, tidak bayar uang lagi, tidak bayar lagi gitu ya. Nah, teman-teman, tapi kita lihat, oke, kalau kita sudah stop bayar premi, otomatis jumlah unit tetap, yaitu 4.700. Dia tidak tambah, tidak kurang. Nah, jadi yang bisa tambah atau bisa kurang itu di nilai aktiva bersih, yaitu atau NAB tadi. Nah, anggap saja di tahun yang ke-6 NAB naik lagi menjadi 3.800 rupiah. Maka di tahun yang ke-6 kita hitung, saldo investasi kita dan jumlah unit tetap 4.700 unit kali dengan NAB naik menjadi 3.800 rupiah, maka menghasilkan nilai investasi menjadi 17.860.000 rupiah, teman-teman. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Nah, bagaimana dengan tahun yang ke-7? Tahun yang ke-7 juga sama, karena kita sudah bayar premi, maka jumlah unit tetap. Nah, di sini anggap saja tahun yang ke-7 NAB naik, anggap saja menjadi 4.200 rupiah. Maka di tahun yang ke-7 kita hitung saldo investasi kita menjadi berapa? 4.700 kali dengan 4.200, maka menghasilkan 19.740.000 sekian. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Nah, bagaimana untuk tahun yang ke-8? Tahun yang ke-8 juga sama, jumlah unit tetap, maka dikali dengan NAB. Anggap saja di tahun yang ke-8 NAB naik lagi menjadi 4.500 rupiah, maka menghasilkan saldo investasi seperti apa. Oke, kita hitung lagi. Jumlah unit tetap yaitu 4.700 kali dengan 4.500, maka menghasilkan uang kita kurang lebih 21.150.000 sekian. Nah, seperti itu, teman-teman ya.
Seperti itu teman-teman. Nah, pengembangan investasi di unit link Sentral Asia Raya melalui 3i Networks. Tapi luar biasa sekali teman-teman, kita bisa mendapatkan 3 manfaat sekaligus, yaitu kita ada proteksi atau perlindungan asuransi jiwa. Yang kedua, kita punya investasi yang dari uang receh 12.000 per hari kita kumpulkan, bisa mempunyai investasi untuk jangka panjang, untuk masa depan kita lebih baik. Yang ketiga, yaitu kita juga bisa menjalankan bisnis, kita bisa mendapatkan income atau penghasilan di sini setiap bulan yang akan terus meningkat. Tergantung kita saja teman-teman. Seperti otomatis kita berinvestasi dengan gratis dan mendapatkan 3 manfaat sekaligus teman-teman ya. Sangat luar biasa dengan 3i Networks ini teman-teman. Oke, sampai di sini saja teman-teman. Salam dari saya, tetap semangat untuk berinvestasi, untuk mempersiapkan hari tua, mempersiapkan dana pendidikan anak-anak nanti, untuk biaya-biaya tak terduga lain-lainnya. Salam sukses, salam sejahtera untuk masa depan yang lebih baik. Salam dari saya, Nusdarato, Bronze Agency. Terima kasih banyak.